Assalamualaikum teman-teman. Ya melanjuti pembahasan kemarin ya tentang viralnya video Gus Miftah. Ya saat ceramah beliau itu ngamuk-ngamuk gak jelas ya. Entah karena apa ya sebenarnya beliau ini ngamuk-ngamuk seperti itu. Tetapi kalau kami pribadi ya menduga beliau itu mempermasalahkan masalah bayaran ceramah teman-teman. Eh, Kalau mau keluar kita bubar bareng-bareng, setuju? Bubar Sekalian katanya. tuh dikasih acara gratis, nggak menghormati saya. Ya jadi Gus Miftah itu merasa nggak terima, sudah mah datang nggak dibayar ya gratisan. Ya, kemudian jamaahnya itu ya seakan-akan nggak menghargai sosok Gus Miftah yang ada di depannya gitu. Artinya pada saat Gus Miftah menerangkan ceramahnya, jamaahnya itu pada sibuk mondar-mandir dan lain sebagainya. Ya itu menurut pengakuan dari Gus Miftah, teman-teman. Ya dan sebuah disclaimer penting ya sebelum kita melanjutkan ya pembahasan kita yang video kali ini. Ya karena sampai saat detik ini ya ada begitu banyak orang yang menganggap bahwa konten di video ini merupakan konten yang membuka aib seseorang lah, ya konten gibah lah dan lain sebagainya. Ya maka saya perlu luruskan teman-teman. Ya saya perlu luruskan di sini dan cukup penting kiranya kalau saya ini luruskan. Jadi saya ingin membuat ya sebuah ya analogi yang mudah untuk kita pahami ya, yang sangat sederhana. Coba kita lihat teman-teman, yang saat ini lagi ramai. Ya, apa itu? Yaitu masalah ya BBM itu kan, ya BBM yang dioplos itu teman-teman. Nah, semua ini kan ramai nih teman-teman. Ada begitu banyak orang nih, ya yang membicarakan hal ini. Bahkan di tetangga kita pun ya mungkin ada yang kita dapati tetangga tersebut mengatakan kepada kita, hati-hati ya kalau kamu ngisi ini. Ya ternyata itu ya diduga dioplos ya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah bisa kita katakan orang tersebut ya tetangga kita itu tadi atau siapapun lah orang yang menasihati kita, ya kita katakan dia adalah gibah. Kita katakan ia mungkin ungkit aib ya orang tertentu atau kelompok tertentu. Ya kan enggak. Ya. Tujuan orang tersebut, tujuan tetangga tersebut ya memberitahukan kepada kita itu sebagai bentuk informasi agar kita ini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Agar kita ini terhindar dari hal-hal keburukan, teman-teman. Nah, sama seperti halnya di video di channel ini. Ya, kami mengungkapkan, kami menyampaikan masalah-masalah yang seperti ini itu merupakan bentuk informasi. Ya, untuk siapa ya? Untuk kita semua. Agar apa? Ya, outputnya agar kita ini berhati-hati dan minimal kita tahu tuh ya bahwa ada loh orang yang katanya Gus tetapi memiliki perangai seperti itu. Ada loh katanya orang Gus tetapi pada saat ceramah ya mudah ngancam orang lain, ya mudah nyala-nyalakan orang lain, mudah ngegoblok-goblokin orang lain. Ya dan hal yang seperti ini tuh tidak patut untuk kita benarkan ataupun mau menormalisasi. Dan mungkin baiknya coba kita lanjut ya. Kita bahas, kita lihat lagi video yang viral ini di mana beliau ini ya ngamuk-ngamuk nggak jelas ya. Ya Allah, dan permasalahannya pun itu kalau kami duga itu sangat sepele teman-teman. Ini kalau mau keluar, keluar saja bareng kita bubar. Kalau mau dilanjutkan silakan di dalam. Ayo, Kalau mau keluar kita bubar bareng-bareng, setuju? bubar Sekalian katanya. tuh dikasih acara gratis, nggak menghormati saya. Saya itu tersinggung, Pak. Kalau kita Tersinggung. ngomong begini, saya ngomong sama pejabat, sama Pak Jokowi didengarkan, saya diundang dibayar mahal. Yuh, Saya datang ke sini gratis, kamu malah wira-wiri kayak sok penting. tuh, coba teman-teman. Ya, saya biasa diundang sama Pak Jokowi loh. Saya biasa diundang sama pejabat loh. Ya bahkan saya itu diberi bayaran yang mahal. Ya dan saya juga dihargai. Ya harusnya kalian hargai saya dong. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, beliau menginginkan seperti itu. Coba. Ya, beliau tanpa ragu mengatakan hal itu. Beliau tanpa ragu membahas ya, tanpa malu-malu beliau membahas masalah honor ceramah, teman-teman. Ya Gus Miftah ngamuk-ngamuk di ceramah hanya karena persoalan kalau kami duga masalah seperti ini. Ya. Yang kedua beliau itu seakan-akan tidak dihargai di situ karena mungkin jamaahnya itu lalu lalang, teman-teman. Ya, lalu lalang jalan ke sana kemari. Ya memang ya kalau kita melihat ya pengajian dari Gus Miftah ini, coba kita lihat. Ya, coba kita flashback ke belakang pada saat ya terus masalah Bapak Sun Haji itu kan yang pedagang ST. Coba kita lihat pengajiannya itu. Ya. Apakah itu betul-betul bisa kita sebut sebagai pengajian atau lebih condong kepada ya seakan-akan bentuknya konser musik. Ya kan lampu warna-warni gemerlap ke sana kemari, ya bendera begitu panjang tinggi. Ya kemudian ada pedagang asongannya di situ juga, ya pedagang ST-nya mondar-mandir, pedagang sosis, pedagang minuman, ada semua di situ lalu lalang. Coba kita bandingkan dengan kajian-kajian dari ustaz-ustaz kita di Salafi. Ya begitu teduh, ya begitu khidmat, ya begitu khusyuknya sambil mencatat. Ya. Jadi proses transferan ilmu itu betul-betul terjadi teman-teman. Ya dari sini kan kita sudah bisa melihat.
Coba kita lihat pengajian Gus Miftah yang seperti itu. Nah, seharusnya Gus Miftah itu tidak perlu mempermasalahkan karena memang ya pengajian beliau itu ya sudah menjadi warna hal yang lumrah lah seperti itu ketika ada jamaahnya yang jalan-jalan. Ya karena memang selama ini seperti itu, coba pengajian tetapi seakan-akan konser ya dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi kalau kita berbicara melihat video itu ya Gus Miftah ini kan seolah menyalahkan adab jamaahnya. Lah gimana coba? Gimana jamaahnya mau benar kalau Gus Miftah sendiri memberikan contoh yang seperti itu. Ya, coba pada saat ceramah ya membawakan ya guyonan-guyonan yang semi-semi ya. Kemudian tidak ragu juga mengata-ngatain orang ya sebagai sapi lalu ya, kemudian pedagang SD digoblok-goblokin lah dan lain sebagainya. Ini apa coba candaan apa? Ya dan ada lagi satu video teman-teman ini videonya. Ya beliau ngamuk-ngamuk juga, bahkan sampai nunjuk-nunjuk tuh ke pedagang. Ya bahkan sampai nunjuk-nunjuk tuh ke jamaah. Kamu rasa cerewet. Cangkemmu rasa cerewet teman-teman ya, sambil nunjuk-nunjuk. Aku ya iso nesu lho aku Ya ya. aku ya sana nesu. Bakul dikai ati malah cangkeme cerewet. Kowe lak njaluk duit tak wenehi. Tapi aja ganggu. Ya kalau kamu minta uang, ya saya kasih. Ya berapa sih? Ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Pengajian. Kowe nganti ganggu pengajian urusane karo aku ora karo banser. Deh, Lah njaluk duit tak bayar cangkem. coba ya. Hal yang seperti ini ya nuntut jamaahnya untuk beradab. Ya gimana jamaahnya mau beradab kalau gurunya seperti ini teman-teman. Ya, itu kan salah satu logika yang mesti kita pahami. Ya logikanya kan di situ. Ya gimana jamaahnya mau benar, mau menghargai gurunya kalau gurunya mengajarkan juga yang seperti ini. Coba ya. Saya bertanya kepada Anda teman-teman. Apakah benar ya hal seperti ini mau dibenarkan? Baru jamaahnya jalan lalu lalang, Gus Miftah sudah mencak-mencak. Bahkan sampai bahas masalah-masalah honor. Ya gimana dengan diri beliau sendiri ketika melakukan hal yang seperti ini? Ya salah satu ya sebuah kaidah lah ya bahwa ketika kita ingin dihargai oleh orang lain maka ya kita terlebih dahulu hargai juga orang lain. Satu hal yang mesti kita pahami teman-teman. Gimana orang lain mau menghargai kita kalau kita sendiri tidak mudah menghargai orang lain? Kan gitu teman-teman. Ya, gitu. Kemudian juga tadi ya di videonya kita dengarkan bahwa beliau ini tidak tanpa ragu ya mengatakan bahwa saya ini biasa dipanggil Pak Jokowi loh. Ya dibayar mahal dan saya dihargai. Saya di sini sudah mah gratis, kalian juga tidak hargai saya. Saya itu tersinggung, Pak. Kalau kita ngomong begini, saya ngomong sama pejabat, sama Pak Jokowi didengarkan, saya diundang dibayar mahal. Yuh. Saya datang ke sini gratis, kamu malah wirawiri kayak sok penting. Coba ya Allah ya Rabb. Kok bisa-bisanya ya? Kok bisa-bisanya ada seorang yang ngaku Gus, seorang pendakwah ya, tetapi memiliki perangnya seperti ini, yang memiliki ucapan lisan yang seperti ini. Dan yang lebih anehnya teman-teman, masih ada saja begitu banyak orang yang membelanya kelakuan yang seperti ininya. Ya saya tidak mempermasalahkan kelakuan-kelakuan baik Gus Miftah lah, tidak lah. Justru saya respect. Contoh beliau bisa mengislamkan Deddy Corbuzier, ya itu luar biasa, saya jempol. Kemudian beliau mengislamkan orang-orang yang lain, ya saya tidak mempermasalahkan itu dan ya biarlah itu Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan biarkanlah Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas kebaikannya beliau. Ya dan saya tetap ya mengatakan itu baik, ya saya respect. Ya tetapi saya tidak membahas di situ, ya saya membahas ya masalah ini tadi, bahwa sisi-sisi itu tadi, bahwa ya kita sebagai seorang pendakwah yang nggak benar ya nggak dibenarkan kalau kita memiliki sikap seperti itu teman-teman ya ngamuk-ngamuk nggak jelas di depan ya audiens ya kemudian kita membahas ngungkit-ngungkit masalah honor ceramah ya Allah ya murah sekali agama Allah ini kalau kita harus ribut hanya masalah seperti ini ya na'udzubillahi min dzalik tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan ada video lagi teman-teman terakhir beliau ini ya begitu juga yang ngotot dan ini lebih parah kalau kami duga teman-teman ya bahkan beliau sampai nggak ragu-ragunya ya mengatakan bahwa tak bah cok cangkemmu ya, tak bah cangkemmu gara-gara apa teman-teman ya gara-gara apa Gus Miftah mengatakan seperti itu kepada jamaah gara-gara ada jamaah yang menginginkan untuk tes DNA terhadap gurunya atau secara umum meragukan lah ya nasab dari guru beliau yang tentu kita tahu ya siapa guru beliau teman-teman. Sekarang di Indonesia ribut. Malah ada usul tes DNA. Bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, kowe wani apa ngomong Habib Lutfi tes DNA. Cok cangkemmu kuwi kok. Astagfirullah ya Allah. Coba teman-teman. Ya, apakah patut perkataan seperti ini? Seperti ini, ya? Ya Allah. Ya coba kalau ada yang berani untuk suruh Habib Lutfi tes DNA, oh tak cok cangkemmu we, tak cok cangkemmu. Ini apa coba teman-teman? Ini ceramah atau apa ini? Ya, saya bertanya teman-teman. Coba kita ulang lagi ya.
Kalau yang bener-bener Habib, kowe wani apa ngomong? Oh, kalau yang benar-benar Habib, artinya beliau ini menganggap Habib Lutfi itu memang sudah benar ya. Sudah ke tahap ya keyakinan teman-teman bahwa 100% Habib. Ya nggak perlu dites lagi lah seperti itu. Habib Lutfi tes DNA. Acok cangkemmu kuwi kok. Cetha wong apik gitu loh. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak. Ya, tuh teman-teman ya. Beliau mengatakan seperti itu. Ya kalau Habib Lutfi ada yang berani menanya seperti itu, ada yang menginginkan untuk tes DNA terhadap Habib Lutfi ya. Beliau bilang apa? Tak Pak, cok cangkemmu. Coba. Ini bahasa kasar teman-teman. Coba kira-kira apakah seperti ini bukan bentuk kalimat ancaman? Ya saya bertanya kepada Anda. Apakah kalimat yang diucapkan tadi Gus Miftah itu yang cok cangkemmu itu tadi itu merupakan bentuk kalimat ya ngancem ya atau enggak? Ya, coba. Ya, kalian kan pasti sudah bisa membedakannya dan kalian pasti sudah bisa mengetahuinya, teman-teman. Persoalan orang ada jamaah atau secara umum ya umat Islam yang menginginkan untuk tes DNA kepada para habaib, yaitu hal yang lumrah. Itu adalah hal yang sah-sah saja, teman-teman. Itu bukan merupakan sesuatu yang salah. Apalagi bukan merupakan sesuatu yang kurang, bukan. Ya. Sebab kenapa? Ya sebab akhir-akhir ini kita dapati ada begitu banyak orang yang katanya habaib, ternyata kelakuannya berbanding jauh. Jauh bahkan daripada akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ya tidak perlu saya sebutkan, kalian pasti sudah paham dan sudah tahu, banyak itu videonya berseliweran. Ya, ada oknum habaib yang kedapatan ya nemenin istri orang, ada oknum habaib yang kedapatan ya joget-joget nggak jelas, ada oknum habaib yang kedapatan ya cerita khurafat, katanya modal cinta sama Habib bisa masuk surga dengan selamat sekalipun orang itu tidak mendirikan salat 5 waktu. Ya ada oknum Habib juga kedapatan ngurusi makam dan makamnya pun makam palsu ternyata setelah dibongkar. Itu banyak oknum yang seperti itu. Nah, atas kejadian ini ya, banyaknya kejadian ini sehingga membuat umat Islam ini merasa ya, kok seperti ini sih? Ya, artinya kepercayaan umat Islam terhadap para habib itu ya berkurang. Makanya lah timbullah ya sebuah ya, harapan agar kiranya bagaimana habib itu dites DNA. Coba kayak kemarin tuh ya ada Habib Ja'far siapa itu? Kan itu Habib Ja'far setelah sebelumnya dicek itu kan kita menganggap semua itu habaib. Ternyata setelah dicek dan beliau juga jujur sendiri bahwa tidak ada keturunan di Arabnya itu nggak ada. Mungkin sedikit atau bahkan sama sekali nggak ada. Yang dominan itu bahkan dari India. Itu Habib Ja'far loh. Dan itu ada videonya, Habib Ja'far sendiri sudah mengakui bahwa beliau itu bukan keturunan habaib. Coba seandainya beliau tidak mengatakan seperti itu, tidak ada hasil seperti itu, mungkin sampai saat ini kita masih menganggap Habib Ja'far itu adalah benar-benar Habib. Iya kan? Artinya apa teman-teman, kesimpulannya artinya apa? Bahwa ketika ada orang umat Islam yang menginginkan untuk tes DNA terhadap para habaib, ya itu sah-sah saja. Itu merupakan hak umat Islam. Ya. Apalagi ditambah kejadian yang akhir-akhir ini begitu banyak. Ya kelakuan-kelakuan daripada oknum-oknum habaib ini yang membuat kita ini geleng-geleng kepala. Nggak habis pikir. Ya. Habib keturunan Rasulullah katanya, tetapi kelakuannya jauh daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah nyala-nyalakan orang, mudah mencela orang, mudah menggibah orang, mudah pokoknya segala macam cara. Ya. Jadi seperti itu harusnya Gus Miftah ini ya tanggapi dengan santai saja dong. Ya kalau memang Anda yakin bahwa Habib Lutfi itu memang benar-benar habaib, ya seharusnya Anda persilahkan. Ya kan? Jadi seperti itu teman-teman di video kali ini, dan gimana menurut kalian? Coba tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.